Oke, halo guys. Kali ini aku akan share rute perjalanan dari Lamongan menuju ke tempat wisata yaitu Wego dan Waduk Gondang. Nah, ini aku mulai perjalanan dari kota Lamongan, tengah kota, di gedung pemerintahan. Oke, di sini di sebelah kanan ini biasanya tempat jualan nasi boran banyak itu kalau pagi-pagi terutama. Oke, kita belok kanan ini. Nah, ini kalau lurus itu ke alun-alun, ke Masjid Agung sama ke pasar. Ya, kita startnya dari sini ya, untuk menuju ke wisata Wego dan Waduk Gondang. Nah, ini kita belok kiri ke arah Made. Sebenarnya jalan ke Waduk Gondang atau ke Wego itu ada banyak. Nah, ini aku share salah satu jalan yang mungkin bisa dibilang jalan utama lah ya. Dan jalannya cukup bagus dibandingkan dengan jalan-jalan yang lainnya, karena beberapa jalan lainnya itu ada banyak jalan yang rusak. Jadi ini termasuk salah satu rute yang bagus dan bisa dibilang ini rute utama lah. Oke, ini perempatan, kita lurus aja terus ke arah Made. Kita melewati di sebelah kanan itu ada Bank BRI. Ya, salah satu Bank BRI cabang Lamongan yang terbesar. Bisa dibilang terbesar se-Lamongan ya. Gini kita masih lurus. Kita akan menempuh perjalanan kurang lebih setengah jam untuk sampai ke wisatanya. Cuman ini aku nyetirnya pelan-pelan ya, jadi mungkin bisa lebih. Tapi kalau berkendara normal bisa setengah jam. Nah, sebelum kalian melanjutkan perjalanan, kalau misalnya bahan bakar atau BBM kalian habis, nah ini kalian bisa ke kanan. Ini ada SPBU untuk isi bensin dulu, ya. Jadi sebelum kita lanjut, pastikan bensinnya cukup, karena nanti di kedepannya itu kayaknya jarang ada pom bensin kalau sudah masuk ke daerahnya, ke desanya lah, ke daerah-daerah jalan-jalan desa nanti. Ada paling cuman 1-2, nggak banyak. Jadi isi dulu sebelum kehabisan. Oke, dan ini perempatan ini kita lurus. Tadi sebelumnya kita sudah melewati GOR ya, gedung olahraga. Ini perempatan lampu merah. Oke, sudah hijau, kita jalan. Nah, ini lurus. Cuacanya di sini cukup cerah. Jadi untungnya enaknya kalau cuaca cerah itu berarti perjalanan bisa lebih enak daripada nanti mendung. Oke, ini kita masih lurus aja. Kita akan melewati jembatan di depan. Ini jembatan Made. Nah, kemudian kita masih lurus ini. Dan lurusnya juga cukup
panjang sih, cukup jauh sih untuk lurusnya. Jadi kalian ikuti jalan aja, pokoknya ikuti jalan ini aja lurus terus. Buat yang belum makan atau belum bawa bekal, nah di sebelah kiri itu ada minimarket, sebelah kanan itu juga ada minimarket, bisa bawa makanan dulu, bekal buat perjalanan. Nah ini kita sudah melewati Perumnas Made di sebelah kiri itu. Dan jalan di sini dan mungkin bahkan rata-rata jalan di Lamongan itu nggak ada yang macet ya. Jarang banget aku menemui jalan yang macet. Jadi enak kalau misalnya kita pengen ke tempat wisata itu lancar jalannya. Nggak kayak macet-macetan gitu. Kalau teman-temanku misalnya di kota-kota besar itu kalau menuju ke tempat wisata itu biasanya macet gitu. Kayak misalnya di Surabaya, di Jakarta, di Malang misalnya. Itu kalau event-event tertentu misalnya tahun baru atau liburan atau hari raya atau apa itu macet biasanya. Tapi di Lamongan sepertinya jarang, di Lamongan kota ya. Aku kurang tahu kalau Lamongan yang bagian utara, kalau di Paciran, karena itu ada salah satu tempat wisata yang cukup terkenal juga di Lamongan yaitu WBL. Dan kemungkinan di sana macetnya. Kalau di kota nggak begitu macet. Jadi buat yang pengen menghindari macet dan pengen wisata liburan ke Lamongan atau di Lamongan, menikmati wisata di Lamongan, aku saranin ke Waduk Gondang atau ke Wego lewat jalan ini. Dan jalan ini nggak hanya ngarah ke Wego, ke beberapa tempat atau lokasi juga sebenarnya. Misalnya kemarin waktu aku bikin video rute perjalanan ke Unisda kan juga lewat sini juga. Jadi sama, satu jalur ini untuk ke segala arah. Ke Sukodadi juga bisa lewat sini kalau nggak mau lewat jalan raya katakanlah. Dan di sebelah kiri itu ada salah satu perumahan juga, perumahan baru. Tadi juga sebenarnya ada perumahan juga. Dan di depan nanti juga ada kayak Kebet Residence, itu juga perumahan juga. Semakin banyak perumahan yang ada di sini yang dibangun, dan rata-rata kebanyakan perumahan subsidi. Dan beberapa ada yang laku sih. Kalau perumahan subsidi di sini udah pasti laku lah, udah banyak peminatnya lah. Oke, kita melewati jembatan lagi. Nah, di sini seperti yang aku bilang kemarin, ini jalannya sudah diperbaiki. Untungnya sudah diperbaiki, jadi lebih enak. Karena sebelumnya, waduh, banyak jalan yang berlubang di sini. Apa mungkin karena dekat perumahan ya? Nah, aku kurang tahu nih. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat di sebelah kiri ini ada perumahan baru, Kebet Residence, itu baru. Dan jalan di depannya diperbaiki. Apa karena perumahan itu ya? Nah, itu aku kurang tahu sih. Oke, ini kita masih lurus aja. Hati-hati karena di sini banyak jalan berlubang, terus
retak juga jalannya. Jadi kalau berkendara jangan terlalu cepat ya. Baik kalian naik mobil ataupun naik motor ya, hati-hatilah di jalan. Soalnya memang jalannya cukup lebar dan sepi. Cuman ya itu, bukan berarti kalau misalnya jalannya sepi terus lebar terus kalian bisa kenceng gitu, ngebut gitu, enggak kayak gitu. Di sebelah kiri tadi sebenarnya ada taman juga yang cukup bagus. Bagusnya kalau malam sih karena ada lampu-lampunya kayak gitu. Nah kayak gini kan ada jalan berlubang, terus ada ya itulah ditutup jalan berlubang, terus ditutup, diperbaiki gitu, nggak diperbaiki secara keseluruhan kayak gini. Jadi ada banyak tonjolan-tonjolan gini dan banyak jalan yang retak kan, kalian bisa lihat sendiri kan. Nah, makanya hati-hati di sini kalau lewat sini. Dan tadi di awal aku sudah sempat share kan, kalau ini jalan yang bisa dibilang cukup baik dibandingkan dengan jalan yang lain, karena jalan yang lain itu lebih parah dari ini. Mungkin banyak dari kalian yang jalan gitu kok dibilangnya jalan yang lebih baik kayak gitu. Tapi ya memang meskipun jalannya seperti ini tetap lebih baik daripada jalan yang lain yang banyak sekali lewat jalan-jalan yang rusak gitu. Ini masih lebih baik. Jadi aku saranin lewat sini. Meskipun sebenarnya kalau kalian ke Wego itu agak muter ya, tapi muternya sedikit kok, nggak terlalu banyak kok. Dan ini dulu ada beberapa jalan juga yang rusak di sini, tapi untungnya sempat diperbaiki. Jadi sekarang udah lumayan enak lah. Cuman ini ada yang jalan retak ini nggak tahu kapan diperbaiki. Mungkin karena dirasa masih bagus kali ya, jadi ya nanti aja dah diperbaikinya, anggarannya dibuat perbaiki jalan yang lain, mungkin kayak gitu ya. Aku nggak tahu ininya rencananya kayak gimana. Karena menurutku jalan ini perlu diperbaiki, karena ini kan menuju, kayak ini kan sudah diperbaiki kan ini. Nah ini sudah lumayan lah ya diperbaiki sedikit, karena dulu ini banyak berlubang, banyak retakan dan sebagainya. Karena ini adalah jalan bukan satu-satunya, tapi jalan yang paling banyak digunakan kalau misalnya kita ke wisata kayak tadi kan, ke Wego, ke Wadugondang, kemudian ke Unisda juga ada beberapa yang lewat sini. Kemudian ada teman-teman yang rumahnya di Sugiyo katakanlah, yang lewat sini. Misalnya ada teman-teman yang rumahnya di Sugiyo, atau di sini kan juga banyak perumahan juga baru, dan mereka kerja di kota katakanlah, itu kan dilalui tiap hari ya. Oke, dari tadi aku di belakang truk ini aku salip aja. Karena sebenarnya aku menghindari ada goncangan sih, jadi ya aku berkendaranya pelan-pelan. Soalnya kalau goyang kan nanti videonya jadi getar gitu. Tuh ada beberapa yang diperbaikinya cuman dikasih kayak pasir gitu ya. Jadi lubang-lubangnya dikasih pasir gitu aja biar nggak banyak yang kena lubang. Soalnya kalau misalnya kena ya ya kalau sekali dua kali, tapi kalau
sering kayak gini ya bisa rusak motor kita. Oke, nah di depan ini ada pertigaan. Kalau kalian lihat hijau-hijau itu, nah ini kalau misalnya ke kanan kita ke arah Sukodadi atau ke arah Unisda. Oke, nah ini kita lurus atau ke arah jalan besar, jalan raya lah ya. Itu lewat sana. Tapi ini kita lurus karena tujuan kita adalah ke Wego, ke wisata Wego ataupun wisata Waduk Gondang. Nah, di sini juga kalau bisa kalian lihat di sebelah kanan kiri itu ada beberapa kayak warung-warung atau warkop-warkop yang berjualan di sini, dan kalian bisa lihat tadi ada beberapa yang udah tutup ya. Nah, itu aku kurang tahu kayak gimana. Apa karena padahal sebenarnya kalau misalnya ini difungsikan sebagai jalur wisata atau jalan ke tempat wisata, ya mereka akan ke bagian ini. Apa ya, kan ada banyak orang yang mampir ke sini gitu. Cuman nggak tahu sih karena mungkin jalannya atau karena apanya sehingga mungkin orang jadi males gitu loh atau enggan ke tempat wisata ini. Dan gak hanya mematikan tempat wisatanya, tapi juga pedagang-pedagang yang jualan di sini. Kayaknya dulu ini rame. Ada masanya lah, ada masanya pedagang-pedagang atau penjual-penjual di sini itu ya banyak yang beli. Jadi orang yang mau ke tempat wisata itu mampir dulu ke sini. Nah, itu kalian bisa lihat kan di sebelah kiri itu ada pasir putih ya, atau apa ya aku kurang tahu. Yang numpuk di pinggir jalan itu apakah akan difungsikan untuk nutup lubang-lubang atau seperti apa ya, aku kurang tahu sih. Cuman ya seharusnya ya kalau misalnya pemerintah ngelihat ini ya cobalah diperbaiki, karena masa tempat wisata di Lamongan kita adanya di Paciran semua sih, di dalam kota nggak ada sih. Masa wisatawan ke Paciran semua. Ya harapannya kalau misalnya ini diperbaiki jalannya, terus wisatanya diperbagus, mungkin banyak wisatawan ke sini. Terus ya meningkatkan juga ekonomi dari warga yang ada di sini. Gitu kan, yang bisa jualan warung kayak, jualan bensin kayak, jualan apa ya, alat-alat berkendara kayak gitu. Ada apa ini? Kok berhenti? Oke, nah ini kan kanan kiri kan banyak kan warung-warung kan. Nah gitu, aduh jalannya. Oke, ini kayaknya jalannya sudah mulai agak bagus ya. Nggak bisa dibilang bagus, tapi ya agak bagus. Karena masih ada beberapa lubang. Dan ini merupakan apa ya, jalan yang apa ya, jarang ada rumah-rumah. Jadi rumah-rumahnya itu kayak nyebrang sungai gitu. Jadi masuk ke dalam terus nyebrang sungai baru ada rumah-rumah. Kalau di jalanan utama ini kayaknya jarang ada perumahan. Ada rumah jarang. Adanya paling tempat jualan, warung-warung gitu doang. Cuman enaknya di sini karena jarang ada rumah, masih natural atau masih apa ya? Ya masih alami lah ya. Jadi suasananya cukup sejuk, asal mataharinya nggak terik. Kita aja kayak gini, ini kan agak mendung dikit. Nah ini sejuk nih suasananya nih.
Oke, ini kita masih lanjut. Kita sudah mencapai 20 menit perjalanan. Dan sebentar lagi, enggak sebentar lagi juga sih, masih jauh lah, masih jauh lah. Tapi paling enggak kita sudah setengah perjalanan lebih lah. Oke, kita melewati jembatan. Nah, di sini kalau bisa lihat jalannya udah diperbaiki. Nah, ini sebelumnya jalannya itu bisa dibilang sedikit rusak, gitu kan? Di sini sebelumnya ya, sebelumnya. Dan sekarang udah diperbaiki, ya bagus lah ya. Karena di sini jalannya tuh dulu sempit banget. Ini kayaknya mau diperlebar deh jalannya deh. Dulu itu sempit banget, dan jalannya itu apa ya, lika-liku gitu loh, naik turun, ya apa ya, nggak rata lah, jalannya tuh nggak rata, banyak rusak, dan ada beberapa terjadi kecelakaan di sini. Ya, ini mungkin karena itu sehingga pemerintah ya udah perbaiki aja jalannya. Dan ya syukurnya diperbaiki gitu loh, untuk mengurangi kecelakaan lah, resiko, apalagi pada waktu hujan gitu kan. Kalau hujan, wah, kalau jalannya nggak enak gitu kan, naik turun nggak rata, retak-retak, berlubang, terus jalannya sempit, ada truk katakanlah lewat sini, waduh, ya bagi pengendara motor ya susah gitu. Dan untungnya kalau ini kan jalannya enak gitu kan, lurus gitu. Cuman nggak tahu ini sampai kapan. Oh, sampai sini. Baru aja bilang nggak tahu sampai kapan, udah ternyata. Tapi ya oke, daripada tidak sama sekali ya oke. Nah, jalannya udah mulai enak nih, udah mulai rata nih. Gini dong jalan. Nah, di sebelah kanan ada pom bensin lagi. Ya kan agak jauh kan tadi dari pom bensin kita ke pom bensin ini. Kayaknya seingatku nggak ada pom bensin lagi deh. Nah, ini nanti kayaknya juga jarang ada. Kayaknya nggak ada pom bensin lagi deh, seingatku ya. Cuman nggak tahu kalau dibangun pom bensin baru, SPBU baru. Oke, nih jalannya bagus. Dan apa nggak diperlebar ya? Nah, ini adalah alun-alun Sugio, teman-teman. Ini sebelah kanan, kiri, sebelah kiri ada alun-alun Sugio. Nah, setelahnya alun-alun, di depan ini ada pasar.
setelah itu kita lurus aja. Ini kita lurus aja. Nah ini pasarnya ya kan, sebelah kiri. Nah ini kita lurus lewat jembatan ini. Nah tapi sebentar lagi kalian hati-hati di sini. Perhatikan, nanti ada papan penunjuk jalan. Setelah papan penunjuk jalan ada, nanti kita belok kiri. Gampang kan sebenarnya rutenya. Nah, di sini juga banyak warung kan, kanan kiri jalan. Karena memang jalanan ke tempat wisata, jadi ya itu. Sebenarnya tadi lewat beberapa gang sebenarnya juga bisa, tapi jalannya tidak enak. Jadi tidak aku sarankan lewat sana. Jadi mending ikuti rute yang aku saranin ini aja. Nah di depan itu kelihatan nggak ada pelang hijau itu? Waduh nggak kelihatan ya. Nah ini di depan ada pertigaan. Setelah Alfamart Sugio tadi ya, itu ada pertigaan. Nah ini kita belok kiri ya. Ini kita belok kiri. Nah, jadi ingetin ya. Pokoknya pas ada Alfamart Sugio dan ada plang tadi ya. Kalau kalian nggak tahu kalian kelihatan atau nggak di video. Nah, itu belok kiri. Udah itu aja. Jadi yang perlu diperhatikan itu. Selebihnya itu lurus aja. Nah, ini juga setelah belok kiri ini kita lurus aja sampai mentok. Oke, ini jalannya lumayan lah ya, meskipun ada retak-retak. Nggak tahu kalian kelihatan nggak di kamera. Ada beberapa jalan yang retak-retak gitu. But it's okay lah. Oh ya, seperti biasa video ini nggak akan aku cut. Jadi kalian nikmati aja perjalanannya. Tujuannya biar kalian tahu medan yang kalian lewati itu seperti apa nantinya. Area yang kalian lewati itu seperti apa. Apakah jalannya bagus atau enggak. Apakah sepedaku cocok misalnya, atau mobilku atau kendaraanku cocok lewat sini. Atau buat yang bingung, biasanya ada orang-orang yang bingung ancer-ancernya mas, belok kirinya itu di sebelah mana gitu, atau apa, sebelum apa kita belok kiri. Nah kalian bisa ikutin ini dari awal sampai akhir tanpa cut. Dan waktunya juga kan seberapa lama kita di perjalanan, itu juga kalian bisa perkirakan, pakai ini sebagai waktu perkiraan. Cuman ini ya karena aku jalannya pelan, jadi ya mungkin kalian bisa lebih cepat dari ini, mungkin ya, karena ini aku jalannya pelan untuk menghindari videonya tidak goyang atau shaking.
Nah, ini kita sudah masuk kawasan pedesaan, jadi makanya ada rumah-rumah sebelah kanan kiri. Dan uniknya, jalan ini adalah Jalan Raya Waduk Gondang. Ya, setauku Jalan Raya Waduk Gondang atau Jalan Ronggo Hadi. Memang nggak ada pelangnya sih, aku nggak pernah lihat ada pelang nama jalan di sini. Aduh. Jalannya, ya aku pelan-pelan aja masih kayak gitu loh jalannya. Apalagi ini ya, ngegas ya. Aku pelan-pelan aja, ada duk gitu. Oke, ini kita masih lurus sedikit, lumayan jauh lah ya. Ikuti aja jalannya, pokoknya nggak usah belok-belok. Buat kalian yang mungkin bingung atau bimbang, ini sebenarnya belok atau enggak, nah, ikutin aja videonya. Dan kalian akan mendapatkan tampilan yang sama persis kok di jalan. Nah, itu kalian bisa lihat itu tengahnya itu jalannya retak ya. Ya kelihatan nggak? Retak gitu. Aduh. Nggak tahu ya. Oh, mungkin gini ya. Ini cuma tebakanku aja ya, tebakan orang awam lah ya. Mungkin jalannya itu sudah dibikin dengan baik, dengan bagus. Masalahnya adalah ini area persawahan, ya kan? Area persawahan, sehingga tanahnya itu menurutku nggak terlalu kuat untuk menahan jalan ini, sehingga yaitu banyak tanah yang keropos, banyak tanah yang ya berkurang karena kan area persawahan kan. Jadi ya membuat jalannya menjadi retak. Nah, itu apa ya? Tebakan orang awam aja sih. Kemungkinan bisa terjadi seperti itu. Jadi harusnya solusinya kayak gimana? Nah itu. Atau mungkin dipaku bumi atau di kayak gimana? Aku kurang tahu deh. Karena aku bukan anak sipil. Tapi seharusnya ya semoga kedepannya ya di tahun ini atau di tahun ini semoga pemerintah lebih memperhatikan lagi jalan-jalan yang ada di sini, termasuk terutama jalan-jalan yang untuk ke tempat wisata, ya kan? Kenapa ya? Karena itu tadi, kalau misalnya jalan ke tempat wisata diperbaiki dan wisatanya dibagusin, maka akan ada banyak orang yang menuju ke tempat wisata ini dengan nyaman gitu kan. Kalau misalnya banyak wisatawan yang datang ke sini, maka perekonomian berputar gitu. Keuangan di sini berputar. Misalnya di desa ini yang ada yang jualan bakso, ada jualan nasi, jualan mie, mereka dapat pembeli dari mana? Dari wisatawan. Itu kan jadi ekonominya berputar hanya dengan memperbaiki jalan dan memperbagus tempat wisata. Nah, ini jalannya mulai enak nih. Cuman ya memang ya balik lagi ya. Kalau misalnya ini kan jalannya agak panjang ya dan jauh. Apalagi dengan mempertimbangkan kondisi tanah yang kemungkinan benar ya. Area persawahan sehingga mungkin kesulitan atau sulit untuk membangun kembali. Takutnya kalau misalnya dibangun kembali nanti ya rusak lagi gitu. Oke, ini sudah sampai di pertigaan. Kalau ke Wego kita belok kiri, kalau ke Waduk Gondang kita belok kanan. Nah, ini kita belok kanan dulu ke Waduk Gondang. Dan dari sini deket banget Waduk Gondangnya. Oke. Jadi itu tadi mentok ya, sampai mentok pokoknya. Kalau ke Wego belok kiri,
ke Waduk Gondang belok kanan. Gampang banget. Dan di sini mulai terasa nih, aku waktu berkendara di sini udaranya udah mulai kerasa kayak sejuk gitu, kayak wah, seger gitu ya. Nah, ini kita sudah sampai di Waduk Gondang. Ini kita belok kiri. Nah, ini adalah pintu masuk ke Waduk Gondang. Ini pintu masuknya ya. Nah, kalau ke Wego dari pertigaan tadi kita belok kiri. Ya, ini kita belok kiri ya, coba. Tadi kan ke Waduk Gondang belok kanan. Sekarang kita belok kiri ini ke Wego dari pertigaan yang sebelumnya tadi. Nah, ini dari pertigaan ini ke Wego lumayan cukup jauh. Kalau ke Waduk Gondang tadi kan deket ya dari pertigaan. Nah, ini ke Wego agak jauh. Agak tidak kelihatan dari jalan. Setauku nggak ada pelangnya, nggak ada pelang nggak ada petunjuk jalannya. Oh, ini Wego nih gitu. Nah, mungkin itu juga salah satu PR juga bagi pengelola tempat wisata ya, untuk ngasih kayak penunjuk jalan. Soalnya kalau misalnya kelewatan udah nggak bisa ini lagi, nggak ketahuan lagi, nyasar nanti. Jadi buat yang nggak tahu Wego ini, aku kasih gambaran sekilas saja. Ada pesawatnya. Nanti kita akan coba masuk ke pesawatnya. Kita coba duduk di salah satu kursi ini. Oke, kayak gini. Oke, jadi ini adalah salah satu jembatan. Ada love ini. Namanya Jembatan Cinta katanya. Yang jelas adalah di sana adalah tempat wisata, dan yang paling terkenal di sana adalah ada pesawatnya. Jadi kita bisa naik pesawat di sana. Tiketnya kalau nggak salah dulu itu 25.000. Nah, ini lagi-lagi jalannya kayak gini. Nah, saat di sini kalian perhatikan sebelah kanan. Ya, karena nanti Wego itu kita belok kanan. Nah, karena memang ini nggak ada pelangnya itu sih yang membuat sulit ditemukan. Tapi kalau pelan-pelan harusnya bisa. Makanya di sini kalian perlu untuk pelan-pelan. Jadi perhatikan kanan jalannya ya, di kanan jalannya. Soalnya Wego ada di kanan. Kalau dari sini ya. Tapi kalau kalian dari Tikung atau dari Mantub itu sebelah kiri. Kayaknya depan deh kayaknya. Oh enggak ya, bukan ya. Oh, masih terus ya, oke. Oke, masih terus, oke. Waduh, jalannya aduh. Ya, hati-hati jalannya. Jalannya ya, harap maklum lah ya kalau kameranya goyang. Waduh, jalannya nih. Aduh. Nah, jalan kayak gini. Oh, ini di sebelah kanan. Nah, ini di sebelah kanan. Kelihatan nggak? Nah, kita belok kanan ya. Kita masuk ke Wego. Ini. Nah, ini pintu masuknya ke Wego. Nggak ada pelangnya kan? Makanya harus pelan-pelan, dan nanti kalian perhatikan kanan. Nah, baru kita belok kanan dan masuk ke Wego. Nah, ini pintu masuknya. Kayak hutan-hutan gitu ya. Jadi masuk aja, baik mobil maupun motor masuk aja. Nah, di depan itu kita akan dimintain karcis, itu karcis parkir lah, baik mobil maupun motor di sana. Oke? Tapi ini aku nggak parkir, aku akan balik.
Oke teman-teman, thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.